Perjalanan waktu. Wah, siapa sih yang nggak pernah kepikiran soal ini? Dari dulu sampai sekarang, di film, di buku, idenya selalu berhasil bikin kita berandai-andai. Tapi pertanyaannya, ini semua cuma hayalan atau jangan-jangan ada sedikit sains di baliknya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, coba deh bayangin sejenak, kalau kamu punya mesin waktu, detik ini juga mau kemana? Balik ke masa lalu buat benerin sesuatu, atau loncat ke masa depan buat lihat semua teknologi canggih yang ada di sana? Ngaku aja deh, kita semua pasti punya jawaban sendiri-sendiri kan? Tapi jangan salah ya, ide buat menembus waktu ini tuh bukan hal baru. Jauh sebelum ada film-film canggih, manusia tuh udah dari dulu banget bermimpi bisa melompati batasan waktu. Ini salah satu fantasi paling dasar yang kita punya sebagai manusia. Lihat deh, gimana ide ini berkembang. Awalnya cuma konsep samar di cerita-cerita kuno, terus H.G. Wells bikin jadi keren banget di novelnya. Tapi yang benar-benar jadi game changernya ya jelas Albert Einstein. Dialah yang narik konsep perjalanan waktu dari dunia fiksi ke dunia sains yang teoretis. Jadi, gimana sains melihat ini semua? Kata Einstein, waktu itu nggak berjalan lurus dan kaku. Waktu itu relatif, bisa melar, bisa melambat. Dan berkat teori-teorinya yang jenius itu, kita jadi tahu kalau perjalanan ke masa depan itu ternyata bukan cuma angan-angan kosong. Secara teori, itu sangat mungkin, dan ada dua cara buat melakukannya. Konsep kuncinya itu namanya dilatasi waktu. Kedengarannya emang ribet, tapi idenya sebenarnya simpel kok. Gampangnya gini, makin kenceng kamu bergerak, makin lambat waktu berjalan buat kamu dibanding sama orang lain yang lagi diem. Contoh paling terkenalnya itu paradoks kembar. Bayangin ada dua orang kembar identik, satunya, terbang keluar angkasa pakai roket super cepat, sementara saudaranya nunggu di bumi. Nah, pas dia balik lagi ke bumi, coba tebak, si astronot kembar ini secara harfiah akan lebih mudah dari saudaranya. Waktu beneran berjalan lebih lambat buat dia. Keren kan? Dan ini bukan cuma teori ngawang-ngawang loh, ini udah kejadian beneran. Kosmonot bernama Sergei Krikalev setelah tinggal di luar angkasa selama total 803 hari, secara teknis udah melakukan perjalanan waktu ke masa depan selama 0,02 detik. Emang kecil banget sih, tapi ini adalah bukti nyata kalau dilatasi waktu itu benar-benar ada. Nah, cara kedua buat pergi ke masa depan juga datang dari Einstein. Ternyata bukan cuma kecepatan, tapi gravitasi yang super kuat, kayak di dekat lubang hitam, juga bisa melambatkan waktu. Ingat film Interstellar ya? Itu contoh yang pas banget. 1 jam di planet dekat lubang hitam itu bisa sama dengan puluhan tahun di tempat lain. Gila kan efek gravitasi? Oke, jadi sains bilang kita bisa ke masa depan. Terus, gimana dong dengan cerita-cerita heboh soal orang yang ngaku-ngaku datang dari masa depan atau masa lalu yang katanya udah ada di antara kita? Ini nih yang seru. Yuk, kita coba selidiki beberapa kasus yang paling terkenal. Kasus pertama, Andrew Carlson. Tahun 2003 dia bikin gempar. Gimana nggak? Dia bisa mengubah modal cuma $800 jadi $350 juta cuma dalam waktu 2 minggu di pasar saham. Itu kan hampir mustahil ya. Jelas aja FBI langsung curiga. Pas diinterogasi, pengakuan Carlson ini bikin semua orang melongo. Dia ngaku datang dari masa depan, jadi dia udah tahu saham mana aja yang bakal naik daun. Kedengerannya kayak alibi paling gila sedunia, tapi juga bikin penasaran. Dan ternyata, ya, alibinya memang terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Kisah Andrew Carlson ini ternyata cuma cerita karangan dari sebuah tabloid hiburan, salah satu hoax internet paling awal yang jadi viral banget. Jadi kasus yang satu ini jelas bohong. Sekarang kita pindah ke kasus berikutnya yang jauh lebih misterius dan jujur aja lebih susah buat diabaikan. John Titor. Dia muncul di forum-forum internet di awal tahun 2000-an dengan cerita yang detail banget. Dia jelasin misinya, masa depannya, bahkan sampai ngasih lihat skema mesin waktunya. Nah, ini yang bikin bingung. Di satu sisi, ramalan-ramalan besarnya, kayak bakal ada perang saudara di Amerika, itu gagal total. Nggak ada yang kejadian. Tapi di sisi lain, dia tahu detail teknis super rahasia tentang komputer IBM 5100, sesuatu yang bahkan dikonfirmasi sama insinyur IBM sendiri. Pertanyaannya, kok dia bisa tahu? Misteri ini yang bikin nama John Titor masih dibicarain sampai sekarang. Selain cerita-cerita kayak gitu, banyak juga bukti foto yang suka viral di internet. Contohnya, ada perempuan di film Charlie Chaplin tahun 1928 yang kelihatannya lagi nelpon pakai HP. Atau foto dari tahun 1941 yang ada satu orang cowok, bajunya kelihatan anak sekarang banget.
Tapi ya hampir selalu ada penjelasan yang lebih masuk akal. Perempuan di film Chaplin itu kemungkinan besar lagi pakai alat bantu dengar model awal. Dan gaya si hipster itu? Setelah diselidiki, ternyata emang gaya yang wajar di zaman itu. Jadi seringkali ada penjelasan yang jauh lebih sederhana daripada perjalanan waktu. Oke, tadi kita udah ngomongin perjalanan ke masa depan dan orang-orang yang ngaku penjelajah waktu. Terus gimana kalau ke masa lalu? Nah, ini dia. Disinilah kita ketemu sama tembok paling besar, yaitu paradoks. Ini dia paradoks yang paling klasik, paradoks kakek. Pertanyaannya simple tapi bikin kepala pusing. Kalau kamu balik ke masa lalu dan mencegah kakekmu ketemu nenekmu, artinya orang tuamu nggak akan lahir dan kamu juga nggak akan lahir. Terus, kalau kamu nggak pernah lahir, gimana caranya kamu bisa balik ke masa lalu? Ini tuh jadi semacam lingkaran logika yang nggak ada jalan keluarnya. Kamu ada, makanya kamu bisa pergi ke masa lalu. Tapi tindakanmu di masa lalu bikin kamu jadi nggak ada. Kalau kamu nggak ada, ya kamu nggak bisa pergi ke masa lalu dong. Pusing kan? Inilah kenapa perjalanan ke masa lalu secara konsep itu jauh lebih rumit daripada ke masa depan. Satu-satunya jalan tikus teoretis yang mungkin bisa mecahin masalah ini adalah lewat sesuatu yang namanya wormhole atau lubang cacing. Anggap aja ini semacam terowongan atau portal yang menghubungkan dua titik waktu yang berbeda. Tapi harus diingat ya, ini masih murni spekulasi. Keberadaan lubang cacing ini belum pernah terbukti sama sekali. Oke, setelah kita lihat dari sisi sains, cerita-cerita misterius, sampai paradoks yang bikin pusing, jadi apa dong kesimpulan akhirnya? Mari kita coba rangkum semuanya. Pada intinya, begini kesimpulannya. Perjalanan ke masa depan itu punya dasar ilmiah yang kuat dari teori relativitas Einstein. Jadi secara teori itu mungkin terjadi. Hambatan terbesarnya cuma soal teknologi. Sebaliknya, perjalanan ke masa lalu itu dasarnya masih sangat spekulatif. Kayak teori lubang cacing, dan yang paling parah, dia mentok di masalah paradoks logika yang kayaknya nggak bisa dipecahin. Ada satu cerita cerdas dari mendiang Stephen Hawking. Dia pernah iseng bikin pesta khusus untuk para penjelajah waktu. Uniknya, undangannya baru dia sebar sehari setelah pestanya selesai. Logikanya, kalau penjelajah waktu dari masa depan itu beneran ada, mereka pasti bisa tahu dan datang ke pesta itu kan? Hasilnya, nggak ada satupun tamu yang muncul. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah perjalanan menembus waktu itu cuma soal waktu aja, tinggal nunggu teknologinya ketemu? Atau jangan-jangan masa lalu itu memang ditakdirkan untuk jadi kenangan yang nggak akan pernah bisa kita sentuh lagi? Mungkin kita nggak akan pernah tahu jawabannya, tapi yang pasti, membayangkannya akan selalu terasa seru.